Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini, baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelas Armanta, silakan memimpin doa. Armanta. Baik, kita pada hari ini, mari kita berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak absen dulu untuk kehadiran. Ya, nama yang Bapak panggil silakan hidupkan mic-nya dan jawab hadir. Nara Mayangsari. Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Anissa Hidayanti. Hadir, Bapak. Baik. Armanta sendiri. Hadir, Bapak. Della Angelina Fitri. Hadir, Bapak. Baik, terima kasih. Nampaknya anak-anak sekalian hadir semua, bisa mengikuti pembelajaran kita sampai akhir pada hari ini. Baik, Bapak share screen dulu untuk materi kita. Baik, materi kita yaitu kelas 6 tentang wirausaha. Tema kita tentang wirausaha. Subtema kita yang mana yaitu kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 4. Silakan anak-anak buka buku paketnya. Kita mulai pembelajaran. Tahukah kamu bahwa kerja keras adalah merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Baik, Bapak akan menjelaskan tentang kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha. Silakan anak-anak disimak penjelasan dari Bapak. Banyak orang yang mengatakan bahwa kerja keras adalah harga yang Anda bayar untuk apa yang akan Anda dapatkan. Itu sangat benar. Jika sukses itu gratis, semua orang pasti memilikinya. Tetapi ada beberapa individu yang sukses dan masing-masing dari mereka telah melakukan pekerjaan yang cukup produktif sebelum mereka menerima imbalan apapun. Itu penting dan itu cukup adil. Saat bekerja keras pada apa yang kita yakini, kita memahami nilai sebenarnya. Kita mulai menghargai pekerjaan itu sendiri untuk membangun beberapa kualitas yang baik di sepanjang jalan dan untuk belajar pelajaran hidup yang penting selama itu. Selanjutnya kerja keras untuk membangun disiplin. Jadi kerja keras juga bisa membentuk disiplin dalam diri kita. Di awal perjalanan kita tidak siap untuk menangani kesuksesan dan semua tanggung jawab yang menyertainya. Namun menghasilkan dengan keringat dan pengorbanan persiapan kita untuk itu, berikut Bapak berikan beberapa contohnya. Di sini ada contoh, tidak ada atlet yang benar-benar layak mendapatkan medali sebelum menginvestasikan bertahun-tahun hidupnya ke dalam pelatihan. Sebelum menyiapkan tubuhnya untuk bertahan, sebelum membangun kualitas yang diperlukan untuk menjadi juara, dan mengembangkan pola pikir seorang pemenang. Hal yang sama berlaku untuk hidup kita juga. Tidak peduli apakah itu terkait tentang pekerjaan. Selanjutnya ada tentang contoh dari pengusaha. Kita bisa mengambil contoh dari seorang pengusaha. Pengusaha sukses itu tidak akan mampu mengolah orang secara efektif, membangun produk yang disukai orang, menjalankan perusahaan besar, mengatur waktu dengan baik dan bekerja dengan uang dalam jumlah besar.
jika mereka tidak memulai dari nol dan mendapatkan kesempatan untuk mencapai setiap langkah selanjutnya. Jika kerja keras bersama dengan waktu yang dibutuhkan adalah suatu keharusan bagi perjalanan kita menuju kesuksesan, itu membuat kita menjadi siapa kita harus berubah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya di sini kerja keras mengajarkan Anda nilai-nilai. Maksudnya di sini kerja keras memberi Anda atau kita tujuan untuk membantu mengatasi kemalasan. Nah, ini bagi anak-anak yang suka malas. Semoga anak-anak sekalian tidak ada yang bermalasannya. Dan kita bentuk dari hal yang kecil dulu, yaitu seperti ketika guru memberikan PR. Nah, anak-anak tahu bahwa PR itu pekerjaan rumah. Jadi silakan ketika ada PR, dikerjakanlah di rumah. Jangan dikerjakan waktu sampai di sekolah. Bisa selesai, namun hasilnya tidak begitu efektif atau waktu pun tidak begitu efisien. Kita lanjutkan. Kerja keras membantu menemukan cara untuk menghargai setiap hal yang Anda miliki dan tekad untuk mendapatkan yang lebih baik. Kerja keras mengajarkan Anda untuk bisa bertanggung jawab atas semua yang Anda miliki atau tidak milik dalam diri kita. Di sini anak-anak boleh membuka buku halaman 35 di buku paketnya. Di halaman 35 terdapat tentang cerita dari Reza Nur Hilman. Dia ini adalah seorang wirausaha yang latar belakangnya boleh dikatakan kurang mampu. Dia mencoba usaha seperti menjual keripik singkong. Nah, walaupun terdengar sangat tradisional, namun keripik singkong ini sangat mendunia. Nah, di sini Bapak tugaskan pada anak-anak untuk membaca dalam hati dan ingat garis bawah hal-hal yang penting. Selesai kalian membaca, Bapak akan menanyakan kembali tentang seputar Reza Nur Hilman. Silakan anak-anak baca. Saya beri waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Cukup? Bapak rasa sudah cukup untuk membaca dan memahami tentang cerita dari Reza Nur Hilman yang seorang wirausaha menjual keripik singkong. Nah, baik. Sesuai yang Bapak bilang tadi, Bapak harap anak-anak bisa mengetahui tentang isi dari seluruh cerita tentang Reza Nur Hilman, yaitu seorang wirausaha penjual keripik. Nah, Bapak akan mengulas kembali tentang cerita tersebut melalui pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu apa yang melatar belakangi Reza Nur Hilman memulai wirausaha keripik singkong? Silakan yang bisa menjawab atau Bapak tunjuk. Saya Bapak. Ya, pada Anissa, silakan. Reza Nur Hilman terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat ia harus berpikir keras, membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Itulah yang melatar belakangi Reza Nur Hilman untuk memulai wirausaha keripik singkong. Baik, ya benar sekali. Itulah
hal yang melatar belakangi dari Reza Nur Hilman, ya dia mulai wirausaha karena dia boleh dikatakan dari orang yang tidak mampu gitu. Nah, dia terpikir untuk memulai sebuah usaha dan tidak disangka ternyata usahanya maju gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nur Hilman? Yang bisa menjawab silakan. Saya, Bapak. Silakan. Saya, Bapak. Ya, silakan. Mulai dari kerja kerasnya, keberaniannya untuk memulai usaha tersebut, juga keyakinan atau ketekunannya dalam menjalani usaha. Ya, benar sekali. Itulah yang bisa kita petik sebenarnya dari cerita tentang Reza Nur Hilman yang seorang wirausaha penjual keripik singkong. Mulai dari kerja kerasnya, keberaniannya, atau menekuni usahanya. Itulah yang harus kita pelajari dari kisah hidup Reza Nur Hilman. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jika kamu adalah Reza Nur Hilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus membangun usahamu? Silakan anak-anak yang bisa menjawab. Ingat, yang menjawab akan mendapatkan nilai lebih atau reward. Baik, saya, Bapak. Ya, silakan. Dengan kerja keras dan terus menekuni usaha yang sudah dijalankan, karena kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Iya, benar sekali jawabannya. Kita tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada nomor 4. Apa yang menjadi kunci sukses Reza Nur Hilman? Silakan anak-anak yang bisa menjawab. Saya, Bapak. Ya, silakan pada anak Arman. Kerja kerasnya, keberaniannya, dan keyakinannya dalam menjalankan usaha tersebut, Pak. Iya, benar. Itulah kunci kesuksesan dari Reza Nur Hilman. Dengan tekun dalam menjalankan usaha, itulah sebuah kunci. Jangan pernah menyerah ataupun pasrah dengan keadaan. Kita harus berani mencoba. Mungkin anak-anak bisa dari sekarang atau dari SD seperti ini, memulai usaha kecil-kecilan atau segala macam. Seperti itu. Selain kerja keras, disiplin juga sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam berwirausaha. Itulah materi hari ini tentang wirausaha atau kerja keras yang bisa kita ambil dari cerita tentang Reza Nur Hilman. Nah, baik, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tugas pada anak-anak sekalian sesuai dengan strategi yang Bapak berikan pada kalian, yaitu SKR. Sedikit Bapak jelaskan mengenai strategi pembelajaran ini. SKR ini adalah pembelajaran yang mengenai survei atau membaca atau mengulang kembali. Nah, silakan di sini ada, tahukah kamu bahwa produk keripik singkong Indonesia sudah banyak yang diekspor di berbagai negara ASEAN? Silakan anak-anak pelajari tentang negara ASEAN. Apa saja yang hal-hal yang sudah mendunia seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak mengenai materi pada hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan dari materi yang tidak dipahami. Atau menanyakan tentang Reza Nur Hilman atau segala macam. Kalau tidak ada, Bapak tutup sampai di sini saja mengenai pembelajaran pada hari ini. Dan ingat,
tugas kalian adalah mencari hal-hal apa saja yang dari kecil atau hal seperti Reza Nur Hilman yang seperti keripik singkong yang menjadi mendunia seperti itu di negara ASEAN. Kurang lebih seperti itu tugasnya. Silakan minggu depan atau hari apa lagi kita belajar tematik, Bapak tagih kembali. Itu saja pembelajaran dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.